Bab 2742. Darah belum habis, pedang tidak mati. Di bawah tatapan warrior yang, pedang leluhur akhirnya bertabrakan dengan pedang menjalani kebenaran. Boom! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang bergetar, dan kemudian, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sekitar. Di bawah tatapan warrior yang, beberapa pecahan jatuh dari langit. Pecahan leluhur pedang. Pedang hancur. Warrior yang melihat pecahan pedang itu dan tetap diam. Segera, pecahan-pecahan itu jatuh di depan warrior yang. Warrior yang dengan lembut membelai pecahan, dan akhirnya, dia menyingkirkan semua pecahan. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menghubungi spiritual leluhur pedang. Warrior yang menatap pedang menjalani kebenaran dalam kehampaan, dan pada saat ini, cahaya pedang dari pedang itu perlahan jatuh ke arahnya. Warrior yang menyeringai, dia mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, pedang darah merah menyala muncul di tangannya. Leluhur pedang. Di awan yang jauh, seorang wanita yang sedang bermain catur tiba-tiba menoleh, melihat ke bawah awan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dengan lembut. Pedang itu tidak buruk, sebilah pedang membutuhkan seorang majikan yang baik, tetapi diri sendiri adalah yang paling penting. Dengan kematian mencari kehidupan, dan dengan darah memadatkan pedang, itu memang memiliki beberapa arti. Di langit berbintang, warrior yang menebas ke arah langit dengan pedangnya. Cahaya pedang ini begitu kuat seolah-olah mampu menghancurkan belahan alam semesta ini. Di udara, boom! Dengan suara ledakan, energi pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur, dan pada saat yang sama, sesosok bayangna perlahan jatuh. Bayangan ini persis warrior yang, dan satu lengan warrior yang telah menghilang. Dan di udara, pedang menjalani kebenaran masih ada. Di sekitarnya, tidak peduli seberapa menakutkan energi pedang itu, juga tidak bisa diandalkan. Pedang menjalani kebenaran tidak terus membidik, melainkan membelok dan menghilang ke langit luas berbintang. Di atas awan, di atas meja catur, sebilah pedang jatuh dengan mantap. Tidak bunuh dia. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di seberang wanita itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Buat apa membunuhnya? Hanya beri dia sedikit pelajaran, agar dia tidak berteriak sepanjang hari. Itu tidak baik. Suara itu berkata, meskipun kekuatan orang ini sedikit lebih lemah, tetapi masa depan cemerlang. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu mungkin akan menderita di masa depan. Wanita itu melihat ke sisi yang berlawanan. Apakah kamu tahu perbedaan antara kamu dan aku? Pihak lawan terdiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, Master, tidak pernah takut pada lawan yang kuat, dan bahkan membimbing lawan yang kuat. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan berkata, orang gila di bawah ini adalah orang yang cerdas. Dia sengaja membuat kamu dan aku marah, tujuannya adalah untuk mencari terobosan dengan kematian. Dalam hal ini, kamu tidak sebaik dia. Jika kamu berani menyerahkan hidup dan mati bertarung denganku, kekuatanmu tidak akan hanya itu saja. Suara itu berkata, seringkali, bersabar akan memiliki masa depan. Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, menjadi kura-kura pengecut. Pihak lawan tidak menanggapi. Wanita itu tertawa, kamu tahu, jika orang di bawah ini duduk di seberang aku berkata seperti itu kepadanya, dia pasti akan bangkit dan menghunus pedangnya ke arahku. Sama seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya di bawah, menghadap aku, dia menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Kultivator pedang memang harus begitu, pria, juga harus begitu. Pihak lawan, masih belum ada jawaban. Wanita itu juga tidak berbicara, dan terus bermain catur.
Di langit berbintang, warrior yang perlahan jatuh, dan akhirnya, tidak tahu berapa lama, dia berhenti dan tubuhnya mulai pulih. Sekitar 1 jam kemudian, warrior yang berdiri. Di seberangnya ada seorang wanita berbaju merah darah. Leluhur pedang. Leluhur pedang memandang warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang berjalan ke arahnya, dan dia dengan lembut mengelus pipi leluhur pedang. Lain kali jangan impulsif, bisakah? Leluhur pedang mengangguk. Warrior yang tersenyum, dan pada saat ini, leluhur pedang tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berwarna darah dan tenggelam di antara alisnya. Mata warrior yang perlahan tertutup. Tubuh fisik leluhur pedang sebenarnya adalah darahnya. Saat dia menggunakan darah sebagai pedang, dia menggunakan darah untuk menempa tubuh leluhur pedang. Bisa dibilang selama warrior yang tidak mati dan darahnya tidak habis, leluhur pedang tidak akan mati. Tentu saja, barusan sangat berbahaya, karena kekuatan bos takdir langit, Valen terlalu kuat. Jika lawan benar-benar menyerang, sangat mungkin langsung membunuh leluhur pedang. Awalnya, dia ingin bertarung sungguhan dengan Valen sebagai terobosan, tetapi saat pedang menjalani kebenaran muncul, dia tidak menyangka leluhur pedang akan buru-buru menyerang. Leluhur pedang berpikiran sama dengannya, dia juga ingin menerobos. Sangat disayangkan bahwa baik dia maupun leluhur pedang tidak mampu membuat terobosan nyata, tetapi panennya sangat besar. Sangat besar. Dalam pertempuran barusan, entah itu leluhur pedang atau warrior yang, mereka semua membawa keinginan untuk mati dan mencari yang biasa dengan kematian. Meskipun agak sembrono untuk mencari kematian, tapi dia tetap harus melakukannya. Dia memang memiliki banyak hal yang perlu dia khawatirkan, dan ada banyak orang di belakangnya, tetapi saat waktunya untuk bekerja keras, dia tidak akan pernah menyerah. Jika masih mempertimbangkan tentang ini dan itu, hasil akhirnya adalah tidak akan terjadi apa-apa. Masalah sudah sampai di situasi putus asa seperti itu. Musuh-musuhnya lebih kuat darinya. Jika dia masih takut, maka benar-benar tidak ada masa depan. Dalam pertarungan ini, dia dan leluhur pedang telah sangat meningkat dalam aspek niat hati, terutama leluhur pedang. Jika sebelumnya leluhur pedang masih ada selisih setengah langkah dari pedang fana yang asli, maka sekarang, leluhur pedang hanya tinggal selapis kertas jendela dari pedang fana asli. Dia tidak perlu mengambil langkah maju, dia hanya perlu bergerak sedikit, dan lapisan kertas jendela ini akan robek. Dan warrior yang sendiri telah memperoleh banyak hal dalam pertempuran tadi, meskipun dia telah dikalahkan. Namun, dia melihat kekuatan Valen. Kalah dalam pertempuran, berarti bisa menemukan kekuranganmu sendiri dan tahu cara meningkatkan diri. Bisa dibilang, kekalahan adalah keuntungan terbesar baginya. Warrior yang melirik ke atas, lalu berbalik dan pergi. Di kota Wanji, seberkas cahaya pedang mendarat. Merasakan pancaran cahaya pedang, banyak orang di kota itu tiba-tiba menghela napas lega. Warrior yang memasuki aula utama, di aula utama hanya ada Feroding yang masih mengurusi urusan pemerintahan. Feroding menghentikan gulungan di tangannya dan menatap warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, aku harus meninggalkan kota Wanji. Feroding sedikit mengernyit, apakah kamu ingin berperang di luar? Warrior yang mengangguk, itulah yang aku maksud. Kota Wanji dan alam semesta 3 dimensi tidak bisa menahan kekuatan perang, jadi aku ingin keluar dan menghentikan mereka. Feroding terdiam. Warrior yang berkata, dan satu hal lagi, yaitu kita tidak bisa duduk diam. Aku tidak suka pasif, hanyalah menunggu kematian secara perlahan. Feroding berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sudah memutuskan. Warrior yang mengangguk, aku adalah garis pertahanan pertama.
Selain itu, aku juga ingin menggunakan pertempuran untuk meningkatkan diriku sendiri. Meningkatkan diri. Pada saat seperti ini, dia tidak punya waktu memahami secara perlahan dan berkultivasi secara perlahan. Tidak ada yang akan memberinya waktu. Dia hanya harus berjuang terus-menerus, meningkatkan diri dalam pertempuran, dan tentu saja, dia mungkin akan binasa dalam pertempuran. Feroding berkata, aku telah meminta senior Hussein Di untuk mencari si pengembara, jika dia bersedia membantu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menggantungkan harapan pada siapapun. Dengan adanya harapan, maka akan ada ketergantungan, dan dengan adanya ketergantungan, maka akan ada kemalasan dan kebetulan, tidak baik. Dia dulu terlalu bergantung, tapi sekarang, dia tidak mau bergantung pada siapapun. Feroding menatap warrior yang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, dia tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Warrior yang bingung. Feroding berkata dengan lembut, anak muda waktu dulu, akhirnya tumbuh dewasa. Dibandingkan dengan yang di awal, kamu sekarang jauh lebih dewasa. Warrior yang tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, orang akan berubah. Bantu aku mengumpulkan semua orang, dan aku akan memberi pesan. Feroding mengangguk. Di dalam aula, Master Alam Takdir seluruh kota Wanji berkumpul bersama. Selain Master Alam Takdir, ada 20 orang lebih. Orang-orang ini adalah perwakilan dari beberapa dunia besar. Meskipun bobotnya di sini sangat ringan, tetapi di dunia mereka menginjakkan kaki, dunia mereka akan bergetar. Tentu saja, di sini, mereka semua menempatkan postur mereka dengan sangat rendah. Warrior yang melirik semua orang, aku telah memutuskan, meletakkan medan perang di luar, yang berarti, aku akan pergi keluar untuk memblokir Master Alam Semesta 4 dimensi. Semua orang saling memandang dengan cemas. Akhirnya, Yoshi Huang berkata, saudara warrior, ini mungkin sedikit berbahaya. Kami di sini, dengan bantuan formasi Wanji, hanya menunggu saja, ini lebih cocok. Aku setuju. Pada saat ini, Swordy Jian tiba-tiba berkata, tetap di sini, hanya bisa bertarung secara pasif. Kenapa kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerang? Masih sedikit berisiko. Tiba-tiba seseorang berkata, tidak berisiko, aku setuju dengan penguasa kota yang keluar dan lawan mereka. Untuk sesaat, di aula utama satu sama lain mulai berdebat. Tapi tidak lama kemudian, semua orang berhenti dan melihat warrior yang berkata, semua orang benar, tetapi aku tetap ingin keluar. Bertarung di sini akan menyakiti dunia, dan juga jika terus-terus pasif, ini akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Pertahanan yang baik adalah menyerang. Dengan mengatakan itu, dia berdiri, kalian tetap di sini, aku sendiri yang akan keluar. Mendengar ini, semua orang terkejut. Pada saat ini, Yoshi Huang berkata dengan cepat, saudara warrior, jika kamu benar-benar ingin keluar, semua orang bisa keluar bersama. Ini bukan urusan kamu sendiri, ini urusan kota Wanji kita semua menghadapinya secara bersama. Semua orang segera mengangguk setuju. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku pergi sendirian, ini akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi mereka. Karena jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa kabur. Jika semua orang keluar bersama, itu akan menjadi pertempuran maut, tidak menguntungkan bagi kita. Semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Semua orang tidak terus berbicara, warrior yang melanjutkan, setelah aku keluar, aku adalah garis pertahanan pertama, dan kalian adalah garis pertahanan kedua. Selama periode waktu ini,
semua orang terus merekrut master dan berkultivasi. Dunia kita begitu besar, kita tidak boleh memiliki master alam takdir yang begitu sedikit. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, dan kemudian menambahkan, ada satu hal lagi, setelah aku pergi, perencana Ding akan mewakili aku, dan kelompok tetua dapat memecatnya. Tentu saja, aku tidak ingin melihat semua orang memiliki kerusuhan internal. Pada saat ini, Yoshi Huang tiba-tiba berkata, saudara warrior tidak perlu khawatir hal ini. Di kota, setiap orang memiliki perbedaan dan perselisihan, semuanya normal, tetapi siapapun yang berani mengacaukan sesuatu, Sekte Belantara aku adalah orang pertama yang tidak akan mengampuninya. Sekte Belantara saat ini, di dunia Wanji, bisa dibilang sebagai kekuatan terkuat, diikuti oleh dunia perang dari dinasti Eternity. Warrior yang memandang Yunita Liu, perwakilan dunia perang, Yunita Liu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, jika ada orang di pihakku yang berani membuat masalah, aku yang pertama membunuhnya. Warrior yang mengangguk, jika aku tidak pernah kembali, tolong tegakkan punggung kalian, hadapi Valen dan alam semesta 4 dimensi, kita boleh mati, tapi kita akan mati berdiri. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Di bawah perhatian semua orang, warrior yang berjalan keluar dari aula dan menghilang di ujung langit. Di aula, semua orang membungkuk keluar aula serempak untuk waktu yang lama. Bersambung.